ya berbicara tentang jabatan ya. Tadi kita sudah singgung tentang Herodes dan lain sebagainya. Bagaimana seharusnya orang Kristen memandang jabatan dan kekuasaan. Ya. Memang jabatan dan kekuasaan itu seperti pisau ya. Kalau kita taruh di tangan yang benar, maka dia akan uh, buat hal yang benar begitu. Tapi kalau di tangan yang salah, dia bisa bikin barang yang salah. Ya. Tapi prinsip Alkitab ada beberapa ya berkaitan dengan jabatan dan kekuasaan. Yang pertama bahwa jabatan itu adalah pemberian Allah. Ya, Yohanes 19 ayat 10-11 dia bilang begini. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Perhatikan Yesus menjawab, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Ya. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Jadi di sini terlihat bahwa apa namanya Yesus mengatakan dengan tegas bahwa kuasa itu ya jabatan kekuasaan itu sumbernya dari Tuhan. Ya. Maka memang harus digunakan untuk eh, kepentingan atau pekerjaan Tuhan. Ya, jadi setiap orang yang memegang jabatannya itu harus bertindak bertanggung jawab kepada Tuhan karena Tuhan yang memberi. Ya, melalui bupati mungkin atau melalui gubernur atau melalui pejabat tertentu. Ya. Jadi harus bekerja sesuai dengan yang baik karena dia bertanggung jawabnya kepada Tuhan juga. Yang kedua, ini jabatan itu adalah alat untuk mendatangkan damai sejahtera Allah. Ya. Roma 13 ayat 4 dia bilang karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Ya, hamba Allah untuk kebaikan. Jadi pemerintah itu adalah alat yang Tuhan pakai. Ya, pemerintah dalam arti bicara tentang mulai pejabat-pejabat sampai level yang bawah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang. Jadi jabatan itu fungsinya itu sebagai alat untuk mendatangkan shalom Allah. Lalu kemudian jabatan itu tidak bersifat kekal. Ya. Saul tadinya orang yang diurapi Allah, akan tetapi karena tindakannya melawan Allah justru roh Allah kemudian mundur darinya dan akhirnya Samuel melantik Daud menjadi raja. Ya, sekalipun bahkan Saul masih berkuasa. Jadi di sini memang jabatan itu tidak bersifat kekal. Lalu yang keempat, jabatan itu tempat untuk memperoleh, bukan tempat untuk memperoleh penghormatan, tapi justru jabatan itu tempat untuk dipakai untuk melayani. Ya. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi siapapun yang ingin menjadi terkemuka, dia harus melayani. Artinya, ya jabatan itu pakai untuk melayani dan bukan pakai untuk memperkaya diri atau untuk melakukan hal-hal yang eh, menyebabkan dosa. Ya, baik. Saya rasa mungkin itu ya berkaitan dengan Ya, cara pandang Alkitab tentang jabatan. Jadi, apakah jabatan itu apa namanya jahat? Ya tidak. Itu seperti pisau tadi ya. Kalau di tangan yang benar akan baik, kalau di tangan yang salah akan. Jadi tidak. Apakah orang Kristen boleh menjadi pejabat? Ya boleh saja. Ya, tapi ketika menjadi pejabat ya punya pola pikir Alkitab seperti yang tadi disampaikan.